Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Dan untuk menemani hari kalian, gue mau ceritain film mutan-mutan keren yang pada dasarnya sama-sama manusia tapi mereka mengalami mutasi genetik sehingga memiliki kekuatan super. Udah pada tahu dong ya? Yaps, X-Men. Film X-Men ini punya banyak sequel yang berdasarkan tahun rilisnya dimulai dari X-Men tahun 2000, X-Men United tahun 2003, X-Men The Last Stand tahun 2006, X-Men Origin Wolverine tahun 2009, X-Men First Class tahun 2011, X-Men Days of Future Past tahun 2014, X-Men Apocalypse 2016, Logan 2017, dan Dark Phoenix 2019. Tapi gue bakal ceritainnya berdasarkan timelinenya si X-Men nih, bukan berdasarkan tahun rilisnya biar kalian gak bingung. Nah, untuk beberapa sequel, video alur ceritanya akan dibagi jadi 2 part ya, karena memang ceritanya cukup panjang, termasuk yang sequel kali ini. Nah, langsung aja kita ceritain film X-Men timeline pertama, yaitu X-Men First Class. Scene dibuka dengan menampilkan keadaan kamp konsentrasi Nazi dan diperlihatkan seorang anak yang harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Ia berusaha sangat kuat untuk melepaskan diri dari tentara Nazi dan ingin menggapai kedua orang tuanya yang berada di luar pagar besi itu. Seketika itu pula pagar tersebut mulai bergerak. 1 tentara, 2 tentara, bahkan sekarang sudah 4 tentara yang berusaha menekap anak itu. Bahkan tertarik ke arah pagar itu dan pagar itu pun mulai bengkok. Akhirnya ada tentara yang memukul anak itu dengan senapan hingga dia pun pingsan. Terlihat pula ada seseorang yang melihatnya dari bangunan di belakangnya. Beralih ke daerah Westchester di New York pada tahun 1944, ada seorang anak laki-laki yang sedang membawa tongkat baseball dan berjalan ke arah dapur. Dan ternyata itu adalah ibunya. Tapi anak itu merasa ada yang janggal dengan ibunya tersebut. Dan ia pun memakai kekuatan pikirannya untuk menyudutkan ibunya. Dan ternyata ibunya berubah menjadi sesosok anak perempuan berbadan biru yang dengan kekuatannya bisa merubah bentuknya menjadi orang lain. Anak laki-laki itu bernama Charles Xavier dan yang perempuan bernama Raven. Lalu kembali ke anak di camp Nazi itu yang ternyata bernama Eric. Sekarang ia berada di ruangan bersama salah satu petinggi kelompok Nazi yang bernama Klaus Schmidt. Mereka pun berbicara dalam bahasa Jerman. Schmidt adalah orang yang melihat Eric dari atas bangunan di scene awal ketika ia menggerakkan pagar tanpa menyentuhnya. Ia kemudian meminta Eric untuk menggerakkan koin di atas meja, tapi Eric tidak bisa. Setelah ada aba-aba dari Schmidt, tentara Nazi membawa Ibu Eric ke dalam ruangan itu dan Schmidt mengancam akan menembak Ibu Eric jika Eric tidak berhasil menggerakkan koin itu dalam hitungan ketiga. Dan ketika hitungan ketiga dan Eric belum berhasil menggerakkan koin itu, Schmidt pun menembak Ibu Eric. Seketika, amarah Eric pun meluap dan merusak lonceng besi yang ada di meja tersebut. Dan bahkan semua barang di sekelilingnya yang terbuat dari besi dan logam lainnya mulai bergerak dan bahkan hancur. Schmidt pun tersenyum jahat dan merasa dirinya sudah berhasil. Scene berpindah di Geneva, Switzerland tahun 1962, di mana Eric yang sudah dewasa sedang menatap foto orang-orang Nazi yang dengan penuh kebencian yang menjadi pertanda bahwa Eric masih menyimpan dendam dengan kelompok Nazi terutama dengan Schmidt. Di sini Eric sudah semakin lihai dalam mengendalikan kekuatannya. Di sebuah bar di Inggris, Charles yang sudah dewasa berada di bar tersebut dan mengobrol dengan seorang gadis bernama Amy yang memiliki mutasi gen berupa 2 bola mata yang berbeda warna, satu hijau dan satunya biru. Mutasi tersebut dinamai heterokromia. Raven yang terlihat cemburu diperkenalkan kepada Amy sebagai saudara perempuan dari Charles. Kemudian di sebuah bank, Eric menyerahkan sebuah emas batangan dengan pahatan lambang Nazi di emas tersebut yang dianggap ilegal oleh orang di bank tersebut. Dan orang itu mengancam akan melaporkan Eric ke polisi dan berencana menekan alarm. Tapi dicegah oleh Eric dengan menggerakkan jam tangan si orang tersebut yang terbuat dari logam. Eric pun meminta informasi tentang Schmidt yang ternyata salah satu klien di bank tersebut. Tapi orang tersebut tidak mau membocorkan data kliennya.
Merasa ada logam dalam gigi orang tersebut, Eric pun dengan kejamnya menarik logam itu dan orang itu pun memberitahu lokasi Smith yang berada di Villa Gesell, Argentina. Di Las Vegas, terlihat seorang agen wanita yang sedang melakukan penyelidikan di dalam mobil di depan sebuah klub. Klub tersebut bernama Hellfire Club. Ia melepas bajunya demi menyamar menjadi wanita penghibur di sana. Agen wanita itu bernama Moira McTaggart. Lalu muncul seorang wanita bernama Emma Frost yang mengajak seorang kolonel bernama Henry untuk menemui seorang miliuner bernama Sebastian Shaw. Moira pun masuk ke ruangan di mana Emma dan kolonel Henry berada dan setelah dicek mereka pun telah menghilang. Di ruangan lain sudah ada Sebastian Shaw ditemani Emma Frost dan seorang lainnya yang merencanakan terjadinya perang nuklir dan ingin kolonel Henry membantunya. Lalu Moira menekan tombol di tengah meja di ruangan tersebut dan membawanya ke ruangan rahasia. Ia pun mulai mencari-cari sesuatu dan akhirnya mendapatkan sebuah dokumen berisikan tulisan asing. Di ruangan lain, Kolonel Henry yang menolak ajakan Shaw untuk memicu perang nuklir pun akhirnya dihantam angin semeliwir dari anak buah Shaw yang bernama Riptide. Yang ternyata anak buahnya itu mutan juga. Kolonel Henry pun menghantam tembok dan Moira yang berada di ruangan sebelahnya pun kaget. Lalu ia melihat badan Emma berubah menjadi kristal. Ya, kekuatan Emma adalah membuat tubuhnya menjadi kristal dan menggunakan telepati atau berkomunikasi tanpa indera. Lalu ada satu anak buah Shaw lagi yang bernama Azazel yang punya kekuatan teleportasi dan memiliki ekor tajam berwarna merah. Azazel pun lalu membawa Kolonel Henry pergi. Akhirnya setelah keluar dari Hellfire Club, Moira pun menelepon atasannya yang sedang membahas tentang nuklir tersebut di sebuah pertemuan dan ia mengatakan bahwa Kolonel Henry berada di Hellfire Club tersebut. Namun atasannya tentu saja tidak mempercayainya karena di sana ada Kolonel Henry yang sedang duduk di pertemuan bersamanya. Teleportasi Azazel lah yang membuat Kolonel Henry berpindah tempat secara cepat. Akhirnya, Moira bersama rekannya berencana menemui ahli dalam mutasi genetik dan memilih Charles Xavier. Moira pun menemui Charles dan meminta bantuannya untuk menyelidiki apakah mutasi genetik sudah terjadi pada kehidupan saat ini, dan saat itu juga Charles membaca pikiran Moira dan melihat Shaw, Emma, Riptide, dan Azazel yang ada di pikiran Moira. Eric yang sudah berada di Villa Gesell pun tiba di sebuah bar dan melihat foto seseorang yang mirip dengan Klaus Smith dan juga mirip dengan Sebastian Shaw. Ya, ternyata mereka adalah satu orang yang sama. Di sebuah kapal di Miami, Florida, Shaw yang ternyata juga seorang mutan sedang berbincang dengan Kolonel Henry dan ditemani Riptide dan Emma. Ia lalu memperlihatkan kekuatannya yang bisa menyerap energi sehingga ia bisa hidup hingga sekarang dan memiliki tubuh yang awet muda. Ia pun bisa menggunakan kekuatan yang diserapnya dan akhirnya membunuh Kolonel Henry agar tidak membocorkan rencananya tersebut. Di suatu meeting yang menghadirkan Charles sebagai pembicara, Moira berusaha meyakinkan atasannya bahwa mutasi genetik sudah terjadi saat ini pada manusia dan membuatnya memiliki kekuatan tertentu. Tetapi atasannya tidak percaya dan menganggap Charles hanya seorang ilmuwan biasa. Charles yang mencoba meyakinkan orang-orang di situ mengaku bahwa dia pun memiliki kekuatan membaca pikiran akibat mutasi genetik dan ia pun mulai membaca pikiran dari atasan Moira tersebut. Namun atasan Moira menuduh Charles sebagai mata-mata dan akhirnya Raven pun mengubah wujudnya menjadi atasan Moira dan semua orang-orang di sana pun terkejut. Tetapi atasan Moira tetap mengusir Charles dan Raven. Akhirnya Moira dan seorang agen CIA mau bekerja sama dengan Charles dan Raven untuk menghentikan Shaw yang ingin memicu perang nuklir tersebut. Di sebuah laut, Eric telah menemukan Shaw yang sedang berada di atas kapalnya dan berencana membunuhnya. Namun ketika Eric sudah berhasil naik ke kapalnya, pikirannya dibaca oleh Emma, lalu Emma yang sudah berubah menjadi manusia kristal menangkap pisau yang dilempar Eric ke arah Shaw dan akhirnya mendorong Eric ke lautan. Di sisi lain, Charles bersama Moira yang memakai kapal lain pun berencana menangkap Shaw. Tetapi sudah diketahui oleh Emma yang mengatakan kepada Shaw bahwa ada seorang telepat di kapal tersebut yaitu Charles. Charles pun tidak bisa menggunakan kekuatannya karena dihalangi oleh Emma. Lalu Riptide menggunakan kekuatannya untuk membuat badai di laut tersebut. Eric yang sudah tercebur ke laut
menggunakan kekuatannya untuk mengangkat rantai dan jangkar dan melemparkannya ke kapal Shaw, dan hal ini diketahui oleh Charles. Shaw yang sudah memperkirakan hal ini pun kabur bersama Emma dan Riptide memakai kapal selam. Eric yang keras kepala tetap ingin menghancurkan kapal selam yang ditumpangi Shaw, tetapi dihalangi Charles karena Eric bisa mati tenggelam karena itu. I thought I was alone. You're not alone. Pagi harinya, Charles, Eric, Moira, Raven, dan agen CIA tersebut pergi ke pusat penelitian CIA dan bertemu ilmuwan di sana yang bernama Hank McCoy. Mereka berencana menemukan mutan-mutan lain dan membentuk grup untuk mengalahkan Shaw. Charles yang seorang telepat pun langsung mengetahui bahwa Hank adalah mutan, tapi agen CIA tersebut tidak tahu. Kekuatan Hank adalah kakinya yang super kuat dan lincah layaknya kaki gorila. Raven dan Hank pun menjadi teman baik dan mengobrol tentang Hank yang sejak kecil bercita-cita menciptakan serum yang dapat membuat mutan memiliki fisik yang normal tanpa mempengaruhi kekuatannya. Di sini, Raven yang tidak ingin memiliki tubuh asli berwarna biru pun meminta Hank untuk mencobakan serum itu kepadanya. Tetapi Eric yang berada di situ menghalanginya dan kemudian mengambil berkas rahasia tentang Shaw. Di ruangan lain, ternyata Hank telah membuatkan sebuah alat yang dapat meningkatkan kekuatan Charles untuk menemukan mutan di sekelilingnya. Alat tersebut dinamakan Cerebro. Alat itu pun bekerja dengan baik dan mereka mulai mencari anggota mutan yang lain. Di kapalnya, Shaw yang bekerja sama dengan orang Rusia dibuatkan sebuah helm di mana tidak ada seorang pun yang dapat membaca pikirannya ketika ia memakai helm tersebut. So, what am I thinking? I don't know. Namanya penjahat ya, tahu aja apa yang dilakukan oleh si protagonis. Si Emma juga tahu bahwa Charles dan teman-temannya sedang merekrut mutan untuk melawan Shaw. Para mutan yang direkrut beserta Hank dan Raven mengobrol di suatu ruangan dan menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Mereka pun menentukan nama yang cocok dengan kekuatan mereka. Pertama adalah Angel Salvador, kekuatannya adalah memuntahkan cairan asam yang panas dan juga ia bisa terbang. Kedua adalah seorang supir taksi bernama Darwin yang kekuatannya adalah adaptasi dengan cepat terhadap lingkungan sekitarnya. Ketiga adalah Havoc yang dengan kekuatannya dapat menyerap energi kosmik dan merubahnya menjadi energi panas. Yang terakhir adalah Banshee dengan kekuatan supersoniknya. Tadinya mau rekrut Wolverine juga sih, tapi dianya ngegas duluan, ya udahlah, gak jadi akhirnya. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. Esoknya Charles, Eric, Moira, dan beberapa tentara berencana mendatangi pangkalan kemiliteran Rusia. Namun sempat dicegat dan dicek oleh Satpol PP di sana.